Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Jangan banyak berhubung berkatakan kita orang ini, tak perlu mengangkat siang
Shalom Aleichem. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mari kita nikmati. Memang kesulitan ini memang membuat kita sedikit beribadah ya, tapi kita nikmati saudara-saudara dan anggap ini menjadi satu anugerah dan kesempatan bagi kita. Mungkin akan kita alami seperti ini ya sampai mungkin akhir tahun ini. Jadi nikmati saja saudara-saudara ya. Ya puji Tuhan, kita yang mau beribadah, kita yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tetap kita bersyukur kepada Tuhan, datang ke gereja memuji memuliakan nama Tuhan. Yang masih khawatir, yang tidak apa-apa, yang beribadah di rumah, jangan sampai lupa sama Tuhan. Amin. Ya puji Tuhan, siap diberkati firman Tuhan. Amin. Iya, mari kita berdoa, kita serahkan hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kemurahan, kebaikan Tuhan, dan juga pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan atas perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, atas wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Kami percaya semua karena perlindungan Tuhan. Untuk itu juga ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jagai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan. Selama pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami boleh dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menutup bungkus kami semua. Untuk itulah ya Tuhan, kami rindu mengenal Tuhan dalam kehidupan kami, mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, mengenal pengalaman yang sudah boleh kami rasakan Tuhan, melalui perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kami nikmati selama ini Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, melalui kebenaran firman ini Tuhan, jamalah hati dan pikiran kami Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu, sehingga hamba-Mu ini Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Segala hal-hal yang Tuhan tahu berjalannya firman Tuhan, saat ini Tuhan kami bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah roh Allah dan kuasa Allah boleh menemui kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini, mulai awal sampai selesai, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang akan saya bawakan dengan sebuah tema, yaitu membangun manusia rohani ya. Membangun manusia rohani. Nah saudara-saudara, mari saya undang kita bangkit berdiri dan akan kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Habis itu nanti kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Nah, boleh kita baca bersama-sama yang sudah ada di layar. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 1 Tesalonika 5 ayat 23, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu dalam kehidupan kita ini ada manusia jasmani dan juga ada manusia rohani, atau manusia terdiri dari 3 dimensi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah saudara-saudara yang kita lihat ini, inilah nama
ada jiwa dan roh. Dalam kehidupan ini ada orang yang tubuhnya itu besar, ya, tapi manusia rohaninya kurus. Nah, tentunya ini harus kita perhatikan. Supaya apa? Supaya manusia tubuh kita ini bisa sehat, bisa bertumbuh. Tentu juga manusia rohani kita juga tentu harus bertumbuh dan juga harus sehat. Nah, jangan tubuhnya gede tapi rohnya itu kurus. Iya kan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, begitu penting kita harus membangun yang namanya manusia roh kita. Begitu penting karena apa? Roh inilah yang bisa memberikan kita kekuatan di saat kita menghadapi badai, di saat kita menghadapi persoalan hidup. Kita bisa ini kuat, itu karena ada manusia roh kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini harus kita bangun, kita pelihara, kita kasih makan manusia rohani. Nah, makanya saudara-saudaraku, tidak heran ketika orang itu mengalami manusia rohnya lemah ataupun kurus kering, ketika dia menghadapi persoalan, ketika dia menghadapi tantangan kehidupan. Tidak sedikit banyak orang yang stres, tidak sedikit orang itu mengalami frustasi, bahkan jatuh tergeletak, bahkan dia bunuh diri, mengakhiri kehidupannya. Karena apa? Tidak ada kekuatan dalam manusia rohnya. Nah, itu harus kita perhatikan Bapak Ibu. Saudara-saudara, selama ini pernahkah kita memikirkan manusia rohani kita? Atau hanya kita memikirkan manusia jasmani kita ini saja? Saya yakin saudara-saudara terlalu kita mengabaikan manusia rohani kita, saudara-saudara. Yang kita pikirkan manusia jasmani saja, manusia jasmani dan manusia jasmani. Saudara-saudaraku, banyak banyak orangnya kelihatannya apa? Kelihatannya itu orangnya itu gagah perkasa. Ya, kelihatannya itu orangnya tubuhnya kekal dan kelihatannya wajah seperti preman. Makanya ada istilah dikatakan, yaitu wajah, yaitu security, tetapi hati Hello Kitty. Nah, saudara-saudara, ini kan banyak ditemui saudara, yaitu wajah security atau tubuh security, tapi hati Hello Kitty. Nah, saudara-saudara, kenapa dikatakan seperti itu? Karena walaupun wajah ataupun tubuhnya itu seperti security, ya, ataupun kekal, gagah, tapi ketika menghadapi persoalan, dia itu stres. Ketika menghadapi masalah kehidupan, dia itu mengalami frustasi, menangis. Makanya katakan itu wajah security, tapi hati Hello Kitty. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini. Jangan hanya kita memperhatikan manusia jasmani kita ataupun tubuh kita, tapi kita harus perlu juga perhatikan manusia rohani kita. Coba kita belajar bersama-sama, saudara-saudara. Kalau manusia itu ada terdiri dari 3 dimensi ataupun 3 bagian. Yang pertama dikatakan yaitu ada tubuh. Ya, tubuh ini saudara-saudara yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasa, yang bisa kita raba. Nah, inilah panca indera, inilah semua yang dikatakan dengan bagian kehidupan kita, tubuh. Ya, tubuh kita itu bisa melihat, tubuh kita itu bisa mengecap, bisa merasakan, bisa disentuh. Nah, sedangkan yang namanya yang kedua ada jiwa. Jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, dan juga ada kehendak. Itulah jiwa kita. Makanya ketika kita mengambil sebuah keputusan, itu namanya kehendak kita. Ada perasaan kita. Wah, kita mungkin bisa merasakan sakit, kita bisa merasakan sedih, ya. Dan kemudian pikiran kita itu, otak kita itu berpikir sesuatu, mempertimbangkan sesuatu. Pikiran kita,
bukan tubuh, bukan jiwa, tapi roh. Nah, dan kemudian hati nurani. Hati nurani inilah bagian daripada roh. Saudara-saudara, kalau mungkin saudara punya pegang duit orang, nah mungkin Anda masih takut. Tapi kalau Anda mungkin pegang dompet dan uangnya orang, Anda gunakan dan mungkin biasa-biasa saja, waduh, mungkin hati nurani saudara sudah mati, saudara-saudara ya. Ataupun mungkin Anda menipu orang, saudara. Ya, menipu orang, mungkin hati nurani kita sudah tidak ada. Ataupun mungkin kita membunuh orang tua ataupun anak, wah, hati nurani sudah tidak ada, hati nurani. Dan kemudian ada dikatakan yang namanya intuisi. Intuisi itu kepekaan, peka terhadap sesuatu. Itu ada dalam roh kita. Itulah roh, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Perlu kita perhatikan dalam kehidupan manusia ini juga. Itu tubuh ini dikatakan berfungsi untuk apa? Mengenal alam. Ya, kemudian jiwa itu mengenal diri. Dan kemudian roh kita itu mengenal Allah. Ya, katakan seperti ini. Tubuh mengenal alam, jiwa mengenal diri, dan roh mengenal Allah. Nah, coba ikuti gerakan saya ya. Tubuh mengenal alam, kemudian jiwa mengenal diri, dan roh mengenal Allah. Nah, itulah Tuhan ciptakan. Kehidupan manusia itu sangat unik dan sangat sempurna adanya, yaitu tubuh, roh, dan jiwa kita. Tidak ada makhluk lain sesempurna manusia Tuhan ciptakan. Tidak ada ciptaan Tuhan yang mulia selain daripada manusia. Karena ada satu yang spesial Tuhan berikan bagi kehidupan manusia, yaitu roh. Makanya manusia itu punya kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Manusia itu punya hati yang rindu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya manusia itu punya kerinduan untuk datang beribadah. Saudara-saudara, puji Tuhan, saudara-saudara masih punya kerinduan beribadah sekalipun pandemi COVID-19. Itu artinya saudara masih punya roh yang hidup. Amin. Saya tidak tahu bahwa saudara-saudara jemaat yang lain yang yang tidak beribadah, apakah tidak punya kerinduan untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan di gereja. Saya kurang tahu, atau karena takut, saya kurang tahu. Kita doakan hanya karena masalah kekhawatiran saja ya. Kita doakan jangan sampai karena rohnya sudah mulai kurus kering dan tidak mau lagi kerinduan, tidak ada kerinduan lagi untuk Tuhan ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah berbeda dengan binatang, saudara. Nah, saudara, apakah monyet itu punya kerinduan untuk beribadah? Pernah lihat monyet beribadah? Atau pernah lihat anjing mau dibaptis? Atau pernah lihat kucing bertobat? Gak ada. Kenapa? Karena mereka hanya punya tubuh dan jiwa, sedangkan roh tidak mereka miliki. Ya, tetapi manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Dan sedangkan binatang tidak punya roh. Itulah yang membedakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi perlu kita ingat kembali bahwa di mana ketika sebelum kita bertobat, roh kita itu dulu mati. Dan kemudian ketika kita bertobat, kita mengenali Yesus Kristus dalam kehidupan ini, kita dihidupkan kembali. Roh kita itu hidup kembali. Coba kita baca bersama-sama dalam Efesus pasal 2 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara-saudara, ingat
dengan Tuhan. Karena apa? Ada jurang yang memisahkan antara roh kita dengan roh Allah, yaitu dosa, sehingga kita tidak bisa berhubungan dengan Allah. Untuk itulah kematian Yesus Kristus ke dunia ini telah menghidupkan roh kita kembali. Roh saya dan saudara telah dihidupkan kembali. Hidup kembali roh kita. Dulu sudah mati, tapi dihidupkan kembali oleh Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-45, coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan artinya di sana itu berbicara tentang Kristus Yesus. Ada roh yang menghidupkan, roh yang mati. Roh yang mati yang kita miliki itu dihidupkan oleh Kristus kembali. Roh yang menghidupkan Yesus Kristus. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting kita harus syukuri dalam kehidupan ini, di mana yang dahulu kita sudah mati, tetapi telah dihidupkan kembali oleh Kristus Yesus kedatangannya. Diberikan kita kehidupan, life. Kita diberi hidup. Nah, kalau kita berbicara tentang hidup, ada dua hidup yang bisa kita alami dalam kehidupan ini. Yang pertama yaitu bios dan zoe. Hidup yang kita alami dalam kehidupan ini yaitu ada dua, yaitu bios dan zoe. Kalau berbicara tentang bios, yaitu suatu hidup yang mati. Apa pula itu hidup yang mati? Kalau yang namanya hidup, ya pasti hidup. Nah, ini bios ini hidup yang mati. Sepertinya hidup, tapi sebenarnya mati. Itu bios. Sepertinya hidup, tapi sebenarnya mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin sekilas kita bisa melihat ya. Saudara-saudara kan tahu yang namanya zombie ya. Zombie ya, apakah itu benar ada apa enggak ada yang namanya zombie itu kan. Dia itu sepertinya hidup ya kan. Tapi sebenarnya dia itu mati, saudara-saudara. Zombie hidup tapi mati. Ya saudara-saudara, entah bagaimanapun apa namanya itu, cuma kita dengar ada istilah zombie ya kan. Saudara-saudara, kita banyak nonton film gitu ya kan. Tapi mati orangnya, tapi dia bisa hidup, saudara. Atau berbicara tentang bios di sini adalah apa namanya, hidup yang mati. Berbicara tentang bioskop ya. Lebih dekat, lebih gampang kita. Bioskop, saudara-saudara pernah nonton bioskop? Pernah nonton bioskop ya? Bioskop itu kita nonton di sana itu, wah ada ini, ada film ya, namanya fight atau bertanding, ada film sinetron, wah ada perang, ada segala macam. Mereka bergerak silat, ya, pertandingan kuat tinju, wah itu bergerak kita lihat, saudara-saudara. Nah, tapi sebenarnya sekalipun itu kita melihatnya seperti hidup, tapi jujur terus terang itu adalah mati. Saudara, kalau mau nonton bioskop, coba saudara itu dekat di samping pemutaran film bioskopnya. Kan ada itu lubangnya yang dekat ya. Itu ada bunyi teman. Ya kan? Jadi film yang ada ditampilkan di bioskop itu hanyalah sekumpulan gambar-gambar yang sedang diputar di kita. Ya, berarti ya, saudara. Jadi kita yang ada gambar-gambarnya itulah yang diputar. Nah, ini mati, ya kan? Tapi ketika diputar itu kelihatannya bisa hidup di sana, kita kontrol, kita asik dan bisa menikmatinya. Ya kan? Jadi saudara-saudara, itu namanya mati. Hidup yang mati, saudara-saudara, kelihatannya hidup tapi sebenarnya mati, saudara. Nah, dulu kita itu juga seperti itu. Sebelum kita bertobat, saudara-saudara, kita memiliki bios. Kita sebenarnya itu hidup dalam dunia, tapi roh kita ini mati sebenarnya. Kedatangan Kristus ke dunia ini telah memberikan kita zoe, hidup yang kekal, dan menghidupkan kita kembali. Kemudian berbicara tentang zoe. Zoe ini adalah hidupnya
yang berasal dari Allah ataupun hidup yang kekal, itulah yang dianugerahkan kepada saya dan saudara, sehingga kita hidup kembali dalam saat ini. Kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Saudara, hidupnya Allah, hidup yang kekal, hidup yang berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menganugerahkan, Tuhan telah memberikan kepada kita, yaitu yaitu hidup yang kekal tersebut. Sehingga Allah itu menempati roh kita. Roh Allah menempati roh kita. Supaya apa? Supaya hidup. Dengan demikian, ketika roh Allah menempati hidup kita, maka kita mampu melakukan segala sesuatu. Kita bisa taat pada pelayanan. Kita bisa melaksanakan segala kegiatan-kegiatan gereja. Kita bisa bertobat. Kita bisa mengikuti kehendak Allah. Oh, jangan menyangka saudara-saudara, wah saya itu kan melayani Tuhan karena saya mau, ya karena saya memang kepengen gitu ya kan. Saudara-saudara, tidak semua apa yang kita lakukan yang melayani Tuhan, apa yang kita kerjakan dalam kehendak Allah, yaitu roh Allah yang mendiami roh kita sehingga kita bisa taat melakukannya. Coba kita baca dalam ayat ini, saudara, dalam Yesaya 36 ayat 37, 1, 2, 3. Roh akan diberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi karena siapa kita taat melakukan, tetap berpegang pada firman, yaitu karena roh Allah yang sudah mendiami kehidupan roh kita, yang sudah tinggal di dalam roh kita. Itulah yang membuat kita taat pada peraturan-peraturannya. Itulah yang membuat kita mampu, sanggup melakukan segala perintah Allah. Ya, kalau kita berbicara tentang roh Allah, ya roh Allah dalam perjanjian lama, saudara-saudara, roh Allah itu datang dan pergi. Ya, kalau dalam perjanjian lama, ya ada lagi mengatakan, kau datang dan pergi, oh begitu saja, semua ku terima apa adanya. Iya kan? Saudara-saudara, kalau Anda memiliki pasangan yang mungkin belum jadi, kelakuannya seperti itu, aduh saya rasa saudara mungkin orang yang sangat galau sekali. Iya kan? Pasangannya itu datang dan pergi. Ya, doakan saudara-saudara ya yang masih jomblo supaya ada pasangan yang tidak datang dan pergi. Sedih saudara-saudara kalau punya pasangan yang datang dan pergi. Iya kan? Saudara, dalam perjanjian lama, roh Allah itu datang dan pergi. Contohnya ada Raja Saul. Saul diurapi oleh Samuel dan dihinggapi roh Allah. Tapi karena dia berdosa, roh Allah pergi dari Saul. Dan kemudian ada Simson. Simson itu ketika dia taat kepada Tuhan, melakukan dan mengikuti segala kehendak Allah, orang-orang Filistin itu dia pukul habis puluhan orang dengan cuma yaitu rahang keledai. Dia hajar itu orang-orang Filistin, ya kan? Tapi ketika dia berdosa, dia kehilangan roh Allah. Roh Allah pergi dari dia, meninggalkan Simson. Makanya menghengkakkan rambutnya saja nggak sanggup, saudara. Iya, roh Allah datang dan pergi. Nah, saudara-saudara, tapi dalam perjanjian baru, roh Allah telah dimeteraikan bagi orang percaya, yaitu yang kita kenal dengan Roh Kudus. Dimeteraikan. Oleh karena itu jangan menganggap diri kita ini hebat, yang membuat kita sanggup melakukan segala sesuatu dan melakukan menurut kehendak Allah hanya karena ada roh Allah yang diam dalam batin kita, dalam roh kita. Nah, dalam ayat ini berkata, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia memberikan kepadamu seorang penolong
jiwa, dan roh. Dalam kehidupan kita ini, Roh Kudus. Kita sebut juga roh kebenaran. Ya saudara-saudara, penolong, seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang diam selama-lamanya. Itu yang membuat kita bisa tahan. Itu yang bisa membuat kita kuat dalam menghadapi situasi kehidupan ini. Itu yang membuat kita itu bisa berjalan dalam kebenaran. Karena Roh Kudus. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan roh kita. Manusia roh kita harus dibangun, saudara-saudara. Manusia rohani kita harus diberi makan. Manusia rohani kita itu harus diberi pertumbuhan. Jangan hanya tubuh. Kalau kita itu tubuh ini, saudara-saudara, kita fokus sama tubuh kita ini, ya saudara, maka kita itu bisa jadi overweight, ya kan? Oh, dikasih makan terus, tubuhnya dikasih makan, itu bisa overweight, saudara. Ataupun mungkin bagi wanita-wanita atau ibu-ibu yang suka jogging, ataupun yang suka fitness, ataupun yang suka senam. Kan senam ibu-ibu biasanya seperti itu, ya kan? Supaya apa? Supaya montok itu, ya kan? Berolahraga. Makanya jangan heran, saudara-saudara, banyak orang-orang yang tubuhnya montok tapi imannya rontok, saudara-saudara. Tubuh montok tapi iman rontok. Karena apa? Yang diperhatikan adalah tubuhnya, dikasih makan, dikasih olahraga. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita seperti itu. Ya, seorang pendeta, ya saudara-saudara, kisah dari seorang pendeta yang ada di Singapura, seorang pendeta besar. Saudara-saudara, ketika dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, satu kali dia didatangi oleh Tuhan. Dan dia berdoa, dan Tuhan menunjukkan manusia rohaninya di hadapannya. Dan saat itu Tuhan berkata, aku akan menunjukkan manusia rohanimu di hadapanmu saat ini. Dan ketika dia tunjukkan, maka hamba Tuhan ini, pendeta ini melihat, dia melihat manusia rohaninya itu kurus kering, bagaikan seperti sebatang bambu. Dan dia ketika Tuhan tunjukkan itu, dia melihat manusia rohaninya itu, dia menangis dan dia bertobat. Oleh karena itu sepanjang selama 1 tahun dia meninggalkan pelayanannya semua, dan dia kasih kepada timnya ataupun kepada yang bertugas, ya hamba-hamba Tuhan ataupun ya majelis-majelis, dia kasih selama 1 tahun. Dia lepaskan pelayanannya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan selama 1 tahun, dia tidak pernah nonton televisi, dia tidak pernah baca koran, dia tidak pernah rekreasi segala macam. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan selama 1 tahun itu baca Alkitab, baca firman Tuhan. Yang dia lakukan selama 1 tahun, dia berdoa kepada Tuhan. Yang dia lakukan selama 1 tahun apa? Dia menyembah Tuhan. Untuk apa? Dia memberi makan manusia rohaninya. Saudara-saudara, jangan sampai kita seperti itu. Kalau Tuhan tunjukkan malam ini, hai Erwin, malam ini aku mau menunjukkan manusia rohanimu. Saudara-saudara kepingin seperti itu? Saudara-saudara kalau kepingin tidak apa-apa, saudara-saudara. Kalau memang toh kita itu kurus manusia rohani kita, ya kita bertobat. Tapi kalau Tuhan memang tidak harus tunjukkan bagi kita, ingat kita yang tahu manusia rohani kita sejauh mana, apakah kurus ataupun sehat ataupun bertumbuh dengan baik, saudara pasti bisa merasakannya. Saudara-saudara, kita perhatikan ini. Kemudian apa? Kemudian kita melihat ada jiwa. Bukan hanya tubuh yang dirawat ataupun yang dibangun, tetapi jiwa dirawat, dibangun.
Melalui apa? Melalui pendidikan. Makanya saudara-saudara kan punya anak nih. Punya anak saudara-saudara itu dikasih pendidikan, ya kan? Atau ada orang tua yang tidak mau memberikan pendidikan bagi anak. Udah apa-apa, ya memang bertumbuh besar nanti dia. Besar bertumbuh anak kita nanti, tapi okon, ya kan? Okon dia. Makanya itu kita itu memberikan pendidikan bagi anak supaya dia pintar sampai S1, S2, S3 kita sekolahkan. Dan kemudian apa? Kita ada hiburan. Hiburan bagi orang-orang yang penat ataupun stres, frustasi. Jiwanya perlu diberi kesegaran supaya tidak bunuh diri, supaya tidak mengambil langkah-langkah yang tidak Tuhan perkenankan. Diberi hiburan, diberi rekreasi. Nah saudara-saudara, makanya dalam kehidupan ini, baik itu pasangan, baik itu suami, istri, perlu yang namanya waktu sendiri, self time gitu ya. Perlu itu saudara. Ya ada suami yang mungkin sudah capek sekali, penat sekali menghadapi pekerjaan. Dan di rumah juga kalau pergi ke rumah sudah capek dari pekerjaan, aduh tidak ada damai. Waduh kayak neraka gitu ya kan. Saudara-saudara itu butuh suatu hiburan bagi jiwanya. Tapi bukan hiburan untuk pergi ke klub-klub malam, itu enggak. Ataupun mungkin kita pergi minum-minuman keras, alkohol tidak. Yang paling tidak lihat suatu rekreasi lah, yaitu pemandangan alami. Ataupun yang mungkin punya hobi ya kan, bisa lah, gak apa-apa saudara. Nah kemudian apa? Jiwa hobi. Dan sekarang itu kan orang-orang untuk menyelesaikan suatu kelelahan, meringankan beban jiwa. Itu kan orang punya banyak hobi saudara. Ya saudara-saudara, ibu-ibu saat ini kan zaman now, zaman sekarang itu kan banyak ikut petani-petani saudara-saudara. Maksudnya itu ketika mengantarkan anaknya ke sekolah, sehabis pulang mengantar anak ke sekolah, itu jadi petani saudara. Petani di mana? Di gadget, main game, tanam padi, tanam singkong, tanam potato, kentang, gitu ya kan? Kemudian panen, tapi nggak pernah panen sungguhan. Kan ada game gitu ya kan? Ya ada ya. Saudara-saudara, diam aja mungkin ya tahu ya kan. Dan mungkin sudah ya itu tiap hari ya kan. Saudara-saudara ada hobi main game. Tapi saya katakan hati-hati saudara-saudara ya. Main game online itu juga bisa merusak jiwa juga. Ada satu kisah di Italia saudara-saudara ya. Di Italia, dan ini kisah nyata barusan saya dikirimin oleh grup keluarga ya kan. Jadi anak ini dia itu sangat sudah hacker game online itu. Nah ketika satu kali tukang yang memperbaiki biasanya rumah, instalasi listrik segala macam, tidak sengaja terputus, dibuat itu jaringan wifi. Ya, jadi gamenya itu terputus, mati, marah dia. Semua yang ada di rumah itu, orang tuanya, neneknya, saudaranya, termasuk pembantu yang ada di situ, dibunuh semua. Polisi datang. Main game dia saudara. Main game. Tahu apa yang disuruh dia untuk polisi itu? Dia suruh polisi itu untuk nunggu. Saking dia hyper game online. Hati-hati saudara ya. Itu bukan hobi juga sudah itu. Ya. Nah ada suami yang hobinya itu saudara yang punya burung saudara. Hobinya itu menghiasi burung, membersihkan burung. Ada burungnya banyak, disemprot, kemudian dibersihkan, ya dilatih, kemudian dielus-elus gitu kan. Ya burung dielus-elus, tapi istrinya kagak pernah dielus-elus saudara-saudara.
Ketika orang lain ngelus-ngelus istrinya, ngambek marah. Ya saudara-saudara, ya itu repot saudara. Perlu diperhatikan jiwa. Nah sekarang roh itu kita kasih makan apa? Apakah seperti yang saya katakan tadi, kita hanya kasih makan tubuh kita, jasmani kita, tetapi roh kita itu nggak kasih makan? Makanya tadi saya katakan tubuh montok tapi iman rontok. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Mari kita tumbuhkan, bangun manusia rohani kita dengan firman, dengan doa, dengan persekutuan, supaya apa? Dia sehat. Ya, roh kita itu bertumbuh, roh kita itu terbangun dengan baik. Nah, ada dua hal yang bisa kita pelajari bagaimana membangun manusia rohani dalam kehidupan ini. Yang pertama yaitu firman Tuhan. Memberi makan roh kita itu dengan apa? Firman Tuhan. Coba kita baca di dalam Matius 4 ayat 4, 1, 2, 3. Tetapi dari Yesus ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu artinya saudara-saudara, firman itulah yang menjadi makanan roh. Ya, roti tidak bisa jadi makanan roh. Roti itu hanya makanan daging, makanan tubuh kita ini. Tetapi makanan rohani kita, makanan roh kita itu adalah firman. Itulah yang harus kita konsumsi, firman Allah. Nah, saudara-saudara, kalau berbicara tentang makan, nah tentu kita semua punya anak. Punya anak kita kasih makan supaya apa? Supaya dia bisa bertumbuh dan gede. Makanya saudara yang punya anak ini sudah punya pengalaman kan bagaimana itu memberi makan anak, nyuapin anak makan. Nah, kalau susah makan anaknya itu, biasanya kita mainin anak kita itu. Wow, ada pesawat lewat, buka mulut, pesawat mau mendarat. Wow. Ya kan? Ayo lagi pesawat mau mendarat. Wow. Buka mulut mau mendarat. Saudara, kita suapin makan. Supaya apa? Supaya dia bisa bertumbuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ini memberi makan jemaat. Tapi kalau saya hanya memberi 1 kali seminggu, kira-kira Bapak Ibu sehat apa enggak? Kalau kita makan 1 kali seminggu, sehat apa enggak Bapak Ibu? Sehat apa enggak? Sakit, mungkin mati kali ya. Saudara, sama demikian. Kalau kita hanya roh kita ini, manusia rohani kita ini beri makan sekali seminggu, hanya hari Minggu saja kita mendengarkan khotbah saya. Syukur-syukur kalau khotbah saya itu enak. Kalau nggak enak tadi khotbahnya. Lantas apa yang menjadi konsumsi daripada manusia rohani kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting kita harus perhatikan dalam hidup ini. Artinya di sana adalah bahwa kehidupan kita ini, manusia rohani kita tidak boleh kita kasih makan hanya hari Minggu. Dengan firman, baca firman itu tidak boleh hanya hari Minggu. Tentu kapan? Ya sama seperti kita makan seperti setiap hari. Kalau kita bisa makan setiap hari pagi, siang, sore, nah tentu manusia rohani kita juga butuh seperti itu supaya sehat. Nah ini yang menjadi saudara-saudara. Ya saya siap-siap saja sekali seminggu nyuapin sekali seminggu, tapi itu tidak menjamin manusia rohani kita itu sehat. Kalau cuma sekali seminggu, lakukan tiap hari, ya setiap saat, dengan firman, baca firman, pokoknya apa saja beri makan roh kita.
Saudara-saudara perlu mungkin satu penerapan di dalam keluarga mungkinnya. Yang bagi berkomitmen, adakah mungkin suatu komitmen dan slogan katakan no Bible, no roti. Tidak ada Alkitab, tidak ada roti. No Bible, no makan. No Bible, no supermini. No Bible, no minum. Tidak baca firman, tidak makan. Tidak baca firman, tidak minum. Tidak baca firman, tidak dikasih jajan. Tidak baca firman, tidak dikasih roti. Nah itu mungkin perlu diterapkan itu dalam sekolah. Supaya apa? Bukan hanya manusia jasmani kita yang dewasa, tetapi manusia rohani kita menjadi manusia yang dewasa, kuat bertumbuh. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah, ya, dan kemudian melalui firman Allah itu juga iman kita itu bertumbuh, saudara-saudara. Ya, coba kita baca di dalam Roma 10 ayat 17, 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus. Iman boleh kuat. Iman boleh teguh. Iman itu timbul, dikatakan hanya karena pendengaran firman Kristus. Jangan hanya suka mendengar gosip, saudara-saudara, ya. Jangan hanya suka mendengarkan hal-hal yang tidak penting, omongan-omongan orang. Dengarin firman, ya. Kalau saudara mungkin bisa mendengarkan firman, baca firman, selain dari apa yang saya sampaikan, itu lebih baik, itu lebih bagus. Ya, saya hanya menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan mungkin berikan kepada hati nurani saya. Nah, saya memang yakin dan percaya tidak akan pernah sia-sia. Tetapi paling tidak itu tidak cukup untuk dikonsumsi manusia rohani kita. Harus menambah. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan, dengar renungan-renungan, baca renungan-renungan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini kan kita ada Alkitab, baca firman Tuhan. Enggak penting harus satu kitab satu hari, satu ayat pun itu sudah sangat berharga. Kita beri makanan rohani. Kalau Anda sudah sempat bawa Alkitab, Anda juga kan itu sudah punya namanya Android. Isilah di sana Alkitab, sehingga kemanapun Anda melangkah, saudara bisa baca firman Tuhan. Amin. Jangan hanya yang diinstal di HP Android itu apa? Shopee, Lazada, Tokopedia. Apa yang dikerjain saudara? Lihat-lihat barang, kemudian belanja. Kagak firman Tuhan kagak pernah diinstal. Masih ada saat ini yang belum install di HP Androidnya kita. Bertobatlah mulai sekarang itu diinstal. Ya, justru HP itu Shopee, itu Tokopedia, Lazada, ya macam-macam. Justru itu membuat apa? Buat kantong kering, kaker. Bikin kantong kering itu saudara, ya kan? Tetapi yang dikasih oleh Tuhan, mari firman Tuhan itu sangat perlu dalam kerohanian kita, menumbuhkan rohani dan iman kita. Dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan demikian. Coba kita baca bersama-sama. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu, jadi bukan hanya kita membaca firman Tuhan, tetapi ada satu hal lagi, itu kita merenungkan. Merenungkan Taurat, merenungkan perkataan Tuhan, merenungkan apa yang menjadi firman, ya Alkitab.
berkat. Berbicara tentang merenungkan, ada 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama sikap. Sikap di sini adalah memenuhi firman, memenuhi pikiran kita dengan firman. Pikiran itu kita penuhi. Ya saudara-saudara, kalau kita punya gelas, kemudian kita tuang air, maka kalau perlu dia keluar apa? Apa yang keluar? Air, ya kan? Itu air, ya kan? Kemudian kalau kita punya gelas, kita isi Coca-Cola. Kemudian kalau penuh, keluar apa? Coca-Cola. Kemudian Sprite kita masukkan, penuh, apa yang keluar? Sprite. Dan kemudian apa lagi? Bir bintang, kita penuhi di gelas, apa yang keluar? Nah, bir bintang juga. Iya kan? Kemudian kita isi bensin ke dalam botol, penuh, apa yang keluar? Bensin, saudara. Ya, nggak mungkin saudara-saudara isi alkohol bir penuh dan kemudian keluar madu. Aduh, mustahil. Nggak mungkin, saudara. Ya, coba kita baca Filipi 4 ayat yang ke-8 ini. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi sikap di sini memikirkan, memenuhi pikiran dengan firman. Segala yang baik, segala yang patut dipuji, sedang didengar. Ya, apa disebut kebajikan, yang manis, yang suci. Pikirkan semua itu. Supaya apa? Ketika pikiran kita dipenuhi dengan itu, maka yang keluar juga itu hal-hal yang baik. Ketika kita memenuhi pikiran kita dengan firman, maka yang keluar itu juga adalah firman. Saudara, satu kali ada seorang pendeta, ada satu orang pendeta itu, migau, tahu migau ya? Migau itu dia panas tinggi, saudara. Ya, 40 derajat Celcius. Waduh, panas tinggi sekali. Saking panasnya dia itu tertidur dan tidak sadarkan diri. Dan dia itu migau, saudara-saudara. Apa yang keluar, yang dia omongin, saudara? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, dia migau. Apa yang keluar? Firman Tuhan. Karena otaknya, pikirannya diisi dengan firman. Nah, tapi satu kali, saudara, ada suami yang sedang migau, saudara. Dia coba 40 derajat Celcius, panas tinggi, saudara. Dia panas dan kemudian tidur, dia tidak sadarkan diri. Apa yang keluar, saudara-saudara? Kira-kira apa yang keluar? Wah, yang keluar itu nama istri orang lain, saudara. Nama istri tetangga disebut satu persatu, saudara. Waduh, segala tempat-tempat yang biasa dia kunjungi, malam keluar semua. Wah, saudara, kaget istrinya. Wah, ternyata suami saya. Wah, ternyata suami saya. Karena apa? Diisi dengan hal-hal yang tidak baik, pikiran yang tidak baik. Akhirnya istri, ketika dia udah sadar, bangun, panasnya udah turun dan sudah sadar, wah, diinterogasi, saudara-saudara, diselidiki. Gak ngaku, saudara-saudara. Tunggu satu saat, saya akan mengikuti langkah-langkahmu. Nah, itu, saudara, migau. Kenapa keluar? Karena pikirannya dipenuhi dengan apa yang baik ataupun dengan yang buruk. Kalau yang buruk kita isi, maka keluar pula yang buruk. Kalau yang baik kita isi, maka yang baik pula yang keluar. Tidak mungkin seperti tadi saya katakan itu mengisi alkohol, tapi yang keluar madu. Ya, tidak mungkin. Ya, saudara-saudara. Nah, itu namanya sikap.
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara, memperkatakan Taurat ini jangan lupa memperkatakan. Ada banyak orang, mati kita, matilah kita ini. Ya, benar mati saudara. Waduh, kita pasti gagal ini. Benar gagal. Saudara-saudara, orang berkata, waduh, pokoknya kita akan kena ini. Kena ini. Benar kena. Ya, kita ini pasti jatuh ini. Pasti jatuh kita ini. Jatuh. Kita ini pasti nggak sanggup ini. Kehidupan kita ini nggak mampu ini. Benar nggak mampu. Saudara-saudara, di dalam kitab Kayu berkata, apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu takutkan, justru itu yang akan menimpa kamu. Lantas bagaimana? Katakan firman, ucapkan firman, perkatakan firman. Allah pasti menyertai saya. Roh Kudus pasti beri petunjuk bagi saya. Yesus pasti beri kemenangan. Tuhan pasti beri kesembuhan bagi saya. Tuhan pasti beri jalan keluar. Nah, itu karena apa? Allah adalah gembalaku. Allah adalah pemimpin hidupku. Berkatakan firman. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memperkatakan firman. Ketika kita menghidupi dan merenungkan firman ini, maka itu yang akan menjadi petunjuk bagi kita. Menuju apa? Menuju kemenangan. Firman Tuhan itu akan menyertai kita. Menuju apa? Menuju tujuan kita tercapai. Saudara-saudara, itulah yang menjadi GPS kita. GPS itu kan apa? Apa GPS? Sudah pernah pakai GPS? Pakai GPS enggak? Global Position System. Ya, yang punya ada Android pasti ada di sana. GPS-nya. Kalau kita menuju ke tempat sesuatu, kita pasang GPS. Global Position System. Supaya apa? Kita bisa sampai kepada tujuan. Kita sampai kepada tempat yang kita tuju. Iya kan? Saudara-saudara, firman Tuhan itu menjadi GPS kita untuk menuju suatu kemenangan, menjadi satu petunjuk bagi langkah-langkah hidup kita. Firman GPS. Kalau tadi dikatakan Global Position System, kalau GPS-nya Allah, God Position System. Ya, artinya firman Allah, God Position System. Ya, kalau kita sulit berbahasa Inggris, ya kita bikin kepada bahasa Indonesia saja. GPS, goblok pasti sampai. Goblok pasti sampai. Nah, itu GPS-nya. Saudara-saudara, GPS, God Position System, inilah firman Allah. Memberi petunjuk bagi kita menuju suatu tempat tujuan, dan Tuhan beri kemenangan bagi kita melalui apa? Firman Allah. Yang ketiga dikatakan merenungkan, yaitu higayon. Higayon di sini adalah bermazmur, melakukan firman, menyanyikan firman. Coba kita baca 1 Korintus 14 ayat 15. 1, 2, 3. Jadi apakah yang harus dibuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji dengan juga akal budiku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyanyikan, bermazmur, ya itu termasuk merenungkan firman Tuhan. Nah, lagu-lagu mazmur ini kan itu adalah lagu-lagu, kumpulan lagu-lagu. Tetapi ini yang hilang dalam tradisi kekristenan, menyanyikan mazmur. Masih ada sampai sekarang itu orang itu membaca Alkitab, dia itu menyanyikan, melantunkan
menyanyikan mazmur itu seperti lagu? Gak ada kan? Hilang. Itu yang seharusnya itu ditumbuhkan kembali. Ya sama seperti saudara kita. Saudara kita itu kan kalau membaca Al-Quran itu mereka itu melantunkannya dengan sebuah nada. Kalau istilah mereka itu apa? Ngaji. Ya kan? Ya seperti ini. Kita dengar. Ngaji mereka. Karena apa? Dengan melakukan seperti itu akan lebih menghayati firman. Kalau kita menyanyikan itu akan lebih kita hayati. Saudara, memang jauh banyak memang mazmur-mazmur yang sudah dibikin jadi nyanyian. Contohnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di tanah yang berumput hijau. Atau lagu mazmur lainnya, ya, misalnya lagu mazmur yang lain. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari, agar aku beroleh hati bijaksana. Saudara, sebenarnya itu tidak seperti ini kan versi yang modern. Kalau menyanyikan mazmur-mazmur itu beda lagi, saudara. Ya, misalnya menyanyikan itu, Raja Daud menyanyikan mazmur-mazmur itu dengan suatu penghayatan yang sangat baik sekali, sehingga dia muncul namanya mazmur. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita sambil melakukan sesuatu, memazmurkan lagu-lagu dari firman Tuhan, kan lebih menghayati. Itu namanya hikayat, bermazmur, menyanyikan firman Tuhan. Sudah pernah menyanyikan firman Tuhan di keluarga dengan suatu lantunan lagu ataupun nada-nada yang mungkin keluar dari saudara? Itu penting, akan membuat suasana hati pikiran kita semakin menghayati firman Tuhan. Jangan kau ini saudara-saudara tadi di rumah putar lagu kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati. Tapi apa yang terjadi di rumah? Pertengkaran. Kasih piring terlempar, dor. Kasih murah hati, waduh wajah terlempar, dor. Kasihmu tulus jaga. Lah datang, Pak, kayaknya ini lagu ini gak cocok kita pasang ini dah. Lebih baik kita yang berhenti bertengkar dan lagu ini kita matikan, ya. Atau lagu ini kita matikan, kita berhenti bertengkar. Mana? Pilihan mana? Ya, saudara-saudara. Jadi janganlah tidak seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Hikayat, bermazmur, merenungkan firman, menyanyikan firman, supaya apa? Kita lebih menghayati firman. Ya, yang terakhir, kita memberi makan, membangun rohani kita, yaitu doa. Dengan doa, dengan firman Tuhan. Yang kedua dengan doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Apa yang dimaksud di sana tetaplah berdoa? Karena apa? Doa itu adalah nafas. Artinya tetaplah berdoa itu terus menerus. Jangan berhenti berdoa. Karena apa? Doa itu sama seperti nafas. Saudara pernah berhenti bernafas?
Ya, paling-paling sudah pulang ke rumah Bapa di surga, iya kan? Sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Karena apa? Nafasnya berhenti. Manusia nggak bisa bernafas. Sementara doa itu adalah nafas hidup kita. Jangan sampai berhenti doa kita. Tetaplah berdoa, teruslah berdoa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mungkin, waduh saya hari ini nggak makan bunda, it's okay, nggak apa-apa. Karena mungkin saudara mau diet, ya kan, menurunkan berat badan, ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau nafas, tidak mungkin Anda mengatakan kepada nafasnya, ya saya berhenti bernafas dulu lah. Ya berhenti bernafas sudah mati saudara. Nah, saudaraku, ya itu doa itu nafas. Tetaplah berdoa, teruslah berdoa. Ya, yang kedua dikatakan di sana itu di dalam Yesaya 58 ayat 9, doa itu adalah komunikasi, dialog kita dengan Tuhan. Kita baca dulu. 1, 2, 3. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan minta tolong dan Dia akan berkata, ini aku. Saudara, doa itu adalah dialog kita dengan Tuhan. Yang berdialog itu siapa? Roh kita berdialog dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Itu bagaikan telepon. Saudara kalau menelpon orang lain, kita telepon kan ada dialog komunikasi kita. Ya tidak seperti nonton televisi ataupun mendengarkan radio sepihak. Kita hanya mendengar televisi ngoceh aja di sana sama radionya. Tidak seperti itu. Tapi kita itu adalah dialog ketika kita memanggil dan Tuhan akan menjawab. Bagaimana Tuhan menjawab melalui firman? Bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya berkomunikasi dengan kita melalui firman? Doa kita itu Tuhan jawab dengan firman Tuhan. Ya, harapan kita itu Tuhan jawab dengan firman. Doa kita yang terus kita panjatkan Tuhan jawab melalui firman. Nah itu komunikasi, dialog kita dengan Tuhan. Nah kemudian saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam menyembah dalam roh dan kebenaran, ya kita itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan kemudian dikatakan doa orang kudus kemenyan untuk Tuhan. Nah coba kita baca yang ini saja dulu, yang di dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8. Ya, soal 1, 2, 3. Ketika ia mengambil gunungan kitab itu, bersyukurlah keempat makhluk dan keempat dua itu diarahkan kembali. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Saudaraku, ada seorang pendeta sesepuh dari gereja Bethel Tabernakel, umurnya sudah sangat tua, 90 tahunan dan sudah almarhum. Saudaraku, dia itu berdoa satu hari 6 jam. Tuhan luar biasa saudara. 6 jam, bagaimana caranya berdoa 6 jam? Ya pagi 2 jam, siang 2 jam, sore malam 2 jam, 6 jam. Saudara berdoa berapa jam? Waduh, bingung jawabnya ya. Bingung jawabnya. Kadang berdoa juga lupa, ya kan? Apalagi ngomongin durasi, aduh bingung saudara, ya kan? Saudara 6 jam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika satu kali saya bertanya kepada Om, saya mau tanya, ya, kalau Om itu berdoa selama 6 jam, apa saja yang Om doakan? Saya dia pesankan seperti ini. Saya doa 6 jam itu, saya tidak berdoa bertele-tele. Saya menyembah Tuhan. Saya memuji Tuhan.
Kan ada banyak orang yang kan Tuhan, berkatilah saya, berkati suami istri saya, keluarga, berikan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu bagi kami Tuhan, berikan kesuksesan bagi anak-anak saya, Tuhan berkati usaha saya, berkati Tuhan, tolong bisnis saya supaya lancar. Semuanya kita minta sama Tuhan. Saudaraku, tidak usah minta, dipesankan seperti ini. Banyak menyembah, sedikit meminta. Tuhan itu sudah tahu. Saudaraku, inilah doa orang-orang kudus. Doa-doa yang membawa kemenyan, tadi dikatakan, yang berbau harum. Itu berasal dari Tuhan. Tidak usah banyak minta, banyak menyembah melalui roh kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa yang berkuasa bukan dari tubuh tetapi dari roh, ya. Kalau kita perhatikan di sini, kita baca Yohanes 3 ayat 6, 1, 2, 3. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Satu lagi, terakhir, doa sungguh ataupun doa yang benar berkenankan Tuhan dari batin, yaitu secret place, dari tempat yang tersembunyi, ya. Matius 6 ayat 6 mengatakan demikian. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat dari tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Tuhan melihat dari hati yang paling dalam. Ya, pelayanan kita itu adalah permukaan saja. Tetapi Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati roh kita yang paling dalam. Karena begitu banyak orang itu melakukan pelayanan, semangat sekali, tapi belum tentu rohnya bertumbuh. Belum tentu manusia rohnya itu adalah orang-orang yang kuat yang berkenan di hati Tuhan. Tidak. Orang yang berapi-api khotbahnya, ya belum tentu juga dia adalah orang yang hebat ataupun rohnya itu bertumbuh di hadapan Tuhan. Tidak. Itu tidak menjamin. Tapi Tuhan melihat hati yang paling dalam. Manusia roh kita itu yang Tuhan lihat. Makanya dikatakan kalau kau berdoa, tidak usah harus dilihat orang. Kalaupun kamu masuk ke dalam kamar, kamu akan dilihat oleh Tuhan dari tempat yang tersembunyi. Ya, saudara-saudara, jadi justru hal-hal yang tersembunyi itu sangat berkuasa. Ya, sangat berkuasa. Kalau kita punya roh, manusia rohani yang kuat dan bertumbuh, justru di sana kita punya power, api yang bisa membakar. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangun kehidupan rohani kita. Saudara tahu ini adalah apa? Ini adalah gunung es. Kalau kita lihat permukaannya itu kecil, ya, kecil sekali. Tapi sebenarnya kekuatan gunung es itu di mana? Di bawah. Di bawah. Coba kita lihat ini. Pasti ingat film Titanic. Ya, kelihatannya gunung es itu mungkin kecil, dan mereka tabrak, bawahnya menghantam kapal Titanic, hancur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam kehidupan ini kita bangun kerohanian kita, bangun manusia rohani kita, supaya apa? Jangan hanya manusia batinia tubuh kita yang kuat, tetapi tentunya manusia rohani kita juga bisa bertumbuh dan kuat. Ketika manusia rohani kita boleh kuat dan bertumbuh, ya, maka apapun yang ada dalam kehidupan ini, tantangan yang datang dalam kehidupan
kita bisa hadapi karena roh kita kuat dan roh kita senantiasa ditopang oleh Roh Kudus sehingga kita bisa berjalan dalam kebenaran firman. Amin. Amin firman Tuhan. Bila firman ini boleh menentukan dan menguatkan kehidupan kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami pahami bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu boleh selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Bila Tuhan kami, jikalau selama ini Tuhan manusia rohani kami Tuhan tidak pernah kami perhatikan, tidak pernah kami kasih makan dan mengalami kurus kering. Dari saat ini Tuhan kami mau bertobat. Kami mau meliharanya, beri pertumbuhan, membangunnya dengan firman Tuhan. Dan juga Tuhan dengan doa merenungkan firman Tuhan sehingga manusia rohani kami semakin bertumbuh dan berkuat. Hingga apapun tantangan yang ada di depan kami menghadapi situasi dunia ini, kami sanggup berjalan bersama dengan Roh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, roh kami akan kuat jikalau Tuhan menyertai dan tinggal di dalam roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Dari saat ini Tuhan mereka berkomitmen Tuhan boleh membangun manusia rohani sehingga memiliki manusia rohani yang bertumbuh dan kuat di dalam. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Ini doa ucapan syukur kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur berdoa dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Bila firman Tuhan sudah kita dengar, boleh memberkati kita. Ya, puji Tuhan. Beberapa hal yang akan kita dengarkan atau pengumuman. Ya, pengumuman yang pertama juga kita perhatikan bersama-sama, saudara-saudara, ya, ibadah sekolah minggu bagi bapak ibu yang punya anak-anak, ibadah sekolah minggu masih tetap berjalan secara online, ya. Nah, untuk memenuhi mereka dengan kebahagiaan mereka yaitu mari bapak ibu bantu anak sekolah minggu membuka ibadah sekolah minggu di channel YouTube GKPKR Gresik. Ya, mereka siapkan setiap minggu. Ya, ketika mungkin guru-guru sekolah minggu mengajak mereka berdoa, dituntun mereka berdoa. Ketika guru-guru sekolah minggu mengajak bernyanyi, dituntun mereka bernyanyi. Ketika guru-guru sekolah minggu diajak mendengarkan firman Tuhan, tuntun mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka juga bisa menikmati ibadah sekalipun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini mereka beribadah lewat online, ya. Kita masih belum bisa memberi suatu kepastian ataupun suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk mereka lakukan karena mereka mengumpul masih sangat berbahaya, ya, di tengah-tengah pandemi ini. Kemudian saudara-saudara, perlu saya ingatkan bagi kita, bagi bapak ibu yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang sudah dijadwalkan, mohon diperhatikan jadwalnya masing-masing supaya pelayanan-pelayanan kita itu bisa berjalan dengan baik, ya. Satu kesempatan yang baik bagi kita ketika Tuhan masih memberikan kita pelayanan dalam kehidupan ini. Nah, jadwal ibadah pagi dan sore, dan kemudian berikutnya protokol kesehatan kita tetap laksanakan dengan ketat, dengan baik, supaya apa? Supaya kita saling menjaga, ya, supaya kita saling memelihara keamanan, ya, dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ya, tetap pakai masker ataupun face shield selama beribadah. Hal yang paling penting, ya, jangan bersentuhan, ya, satu dengan yang lain. Supaya apa? Kita boleh aman, kita melindungi selama pandemi COVID-19 ini. Mungkin bisa sampai akhir tahun ini, ya, sampai akhir tahun ini kita sabar, ya, kita sabar dulu untuk menikmati ibadah-ibadah kita. Mungkin sedikit yang itu, kadang satu sisi sih, puji Tuhan lah sedikit yang hadir. Kita nanti kalau nanti banyak-banyak juga takut kita, ya kan?
kan? Nah, kemudian bagi orang-orang yang masih khawatir, aku masih takut datang ke gereja. Ya, sekalipun memang mereka juga kalau ke pasar kan pergi juga sebenarnya, ya kan? Justru di pasar kan memang sangat berbahaya, ya kan? Tetapi tidak apa-apa, kalau merasa khawatir tidak apa-apa. Kita nikmati saja sampai Desember ini, karena memang ya satu sisi Desember memang akan sudah ada, yang mulai November sudah ada, nanti akan ada vaksin dan juga obat COVID-19 juga. Ya, saya dengar berita juga sudah ditemukan juga. Mudah-mudahan bisa didistribusikan secepatnya ya, supaya cepat semuanya bisa berjalan dengan normal. Nikmati saja sampai akhir Desember ini, sampai Desember mungkin ya. Kita doakan segera berlalu Tuhan tolong semuanya ya. Segala usaha-usaha yang dilakukan pemerintah semuanya berjalan dengan baik, Tuhan membuka jalan sehingga COVID-19 cepat berakhir dari puji Tuhan, saudara. Itu kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, dalam firman-Mu boleh Kau berteraikan berkat bagi kami, menumbuhkan, memberikan kekuatan bagi iman kami semua jemaat. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang hadir maupun yang tidak bisa hadir. Tuhan, tolong jemaat-Mu ya Tuhan, dalam setiap pergumulan mereka. Mungkin mereka Tuhan sedang bergumul di dalam kesehatan tubuh. Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkan mereka jika ada yang sakit. Mungkin mereka Tuhan yang sedang bergumul di dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan jemaat-Mu Bapa. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan cukupkan segala keperluan-keperluan jemaat-Mu. Berkati pekerjaan usaha mereka, bisnis-bisnis yang mereka sedang kembangkan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan berkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga jemaat-Mu. Berikan damai sejahtera, semangat spirit yang baru. Tuhan curahkan, limpahkan di tengah-tengah keluarga, sehingga keluarga jemaat-Mu Tuhan menjadi keluarga yang memuji menyembah Tuhan. Dan juga damai sejahtera Tuhan boleh ada di tengah-tengah rumah jemaat-Mu. Suami istri boleh saling mengasihi, anak-anak menghormati orang tua. Berkati pernikahan jemaat-Mu ya Tuhan. Segala pergumulan mereka yang ada Tuhan beri jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk keberadaan bangsa kami, wilayah kami yang masih di tengah-tengah kesulitan-kesulitan karena pandemi COVID-19 ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memakai pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Beri hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka untuk menerapkan, melaksanakan setiap kebijakan untuk memutus rantai COVID-19 ini. Mereka yang berjuang di garda terdepan, tenaga-tenaga medis baik dokter, perawat, dan juga relawan, dan mereka yang berada di garda terdepan, bidan-bidan yang terjun langsung menangani orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Tuhan jaga lindungi mereka Tuhan. Mereka yang terinfeksi Tuhan sembuhkan, jamah mereka dalam nama Yesus. Terima kasih. Begitu pula Tuhan kami berdoa seluruh jemaat GKR, Tuhan lindungi, jagai Tuhan dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati lingkungan kami Kota Damai. Biarlah Tuhan warga Kota Damai ini Tuhan boleh menjunjung tinggi toleransi di tengah-tengah lingkungan kami, sehingga warga boleh saling mengasihi, boleh saling mengerti satu dengan yang lain. Pilkada serentak di bulan 12 ini Tuhan kami serahkan dalam tangan. Biarlah Tuhan menentukan pemimpin-pemimpin yang terbaik bagi wilayah daerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak Tuhan doa-doa sahabat kami yang belum kami sebutkan satu persatu, dan kami percaya Engkau mengetahui apa yang menjadi kerinduan kami, pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah doa sahabat kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian.
layakan persembahan kami di Tuhan, supaya dapat kami gunakan di tempat-Mu ini ya Bapa. Biarlah persembahan kami ini menjadi duka yang harus di hadapan-Mu. Bapa, kami juga memohon buat tangan-tangan yang telah memberi dan belum dapat memberi, kiranya Engkau berkati ya Bapa, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami. Biarlah apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita pulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan di mana Tuhan berfirman kepada kita, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengucapkan bagi kita selamat hari Minggu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang masa. Shalom.